Hai, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Cerita kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul How to Train Your Dragon, menceritakan tentang seorang anak bernama Haikab yang diremehkan oleh seluruh warga desa karena dirinya lemah dan tak bisa bertarung melawan naga. Namun suatu ketika dia malah menemukan seekor naga yang paling ditakuti di desanya. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah desa bernama Ber yang dihuni oleh bangsa Viking yang pemberani. Namun hanya satu masalah di sana yang mereka sebut hama, yakni sekumpulan naga yang mengambil hewan ternak dan merusak tempat tinggal para warga. Kepala suku yang bernama Stoik dengan gagah berani memimpin warganya untuk melawan sekumpulan naga yang menyerang desa mereka. Dan terlihat juga anak dari Stoik yang bernama Haikab. Di sini Haikab keluar ikut menyerang para naga, namun dicegah oleh ayahnya dengan alasan karena Haikab ini kecil dan juga lemah. Tapi Haikab ingin bertarung melawan para naga itu. Sampai akhirnya dia nekat pergi membawa senjata buatannya untuk menjadi yang pertama membunuh naga yang paling ditakuti. Naga itu bernama Night Fury. Lalu di situ dia berhasil menembak Night Fury. Di sini Haikab yang terlalu senang, tanpa disadari tiba-tiba seekor naga ganas menghampirinya. Untungnya sang ayah melihat hal itu dan langsung menghampirinya dan mengalahkan naga tersebut sendirian. Gara-gara menyelamatkan Haikab, naga-naga yang harusnya ditaklukkan berhasil kabur dan membawa ternak mereka. Di sini Stoik yang kesal menyalahkan Haikab atas semua yang terjadi dan menyuruhnya untuk pulang. Lalu Haikab berkata bahwa dia berhasil menembak Night Fury lalu jatuh ke hutan. Namun semua orang yang di sana tak percaya akan hal itu. Adegan berpindah di mana Stoik sedang rapat untuk menghancurkan sarang naga agar kehidupan mereka damai tanpa gangguan para naga lagi. Lalu di sini Gober meyakinkan Stoik kalau Haikab bisa mengalahkan naga-naga itu dan dia harus berlatih agar menjadi Viking sejati. Singkat cerita, keesokan harinya, Haikab diam-diam pergi untuk mengecek langsung Night Fury yang jatuh di hutan semalam. Yang pada akhirnya dia melihat sebuah jejak dan mengikuti jejak tersebut. Di situ dia melihat sesuatu yang ternyata itu adalah Night Fury yang terjebak di jaring. Lalu Haikab berniat membunuhnya. Tapi karena tak tega, ia lalu melepaskan Night Fury itu. Saat sampai di rumah, Stoik mengutarakan keinginannya kepada Haikab bahwa dia harus berlatih melawan naga. Walaupun Haikab menentang karena dia tak ingin melawan para naga, tapi karena kalah debat dengan sang ayah, akhirnya Haikab mengikuti ayahnya untuk berlatih melawan naga. Keesokan harinya di kelas arena, Haikab bertemu dengan Astrid, yaitu wanita idamannya. Ada juga Fishlegs, Snotlout, Roughnut, dan Toughnut, dan mereka akan diajari oleh Gober. Latihan pertama akhirnya dimulai. Mereka harus melawan naga yang bernama Gronkol, yang ganas dan juga brutal. Di situ Astrid dan yang lainnya kewalahan melawan Gronkol, sedangkan Haikab yang baru mulai debutnya hampir terkena semburan api. Namun pada akhirnya ia pun ditolong oleh Gober. Singkat cerita, selesai latihan, Haikab kembali ke hutan. Lalu melihat Night Fury yang terjebak di lembah dan tidak bisa terbang keluar dari sana. Di sini Haikab mengamati kenapa Night Fury ini tak bisa terbang, yang ternyata sayap dan ekornya patah karena terkena senjatanya. Singkat cerita, Haikab membaca buku tentang klasifikasi naga
yang di dalamnya terdapat informasi mengenai semua naga. Namun hanya ada satu halaman yang kosong, yaitu informasi mengenai naga Night Fury, yang menandakan bahwa belum pernah ada yang bisa menangkap naga langka tersebut. Melihat itu, Haikab semakin ingin mendekati Night Fury itu. Di sisi lain, Stoik dan Viking yang lain menemukan tempat yang diyakini bahwa itu adalah sarang para naga, dan mereka bersiap untuk menyerang sarang naga tersebut. Scene berganti ke Haikab yang sedang latihan melawan naga. Tapi di sana ia tak fokus melawan naga tersebut, melainkan bertanya tentang Night Fury dan berakhir dengan kegagalan. Dan di situ Astrid berhasil memukul mundur naga tersebut ke dalam kandangnya. Singkat cerita, Haikab kembali menemui Night Fury. Ia datang membawa ikan, berharap Night Fury luluh kepadanya. Hingga akhirnya naga tersebut menghampiri Haikab. Dia mengira Night Fury ini tak ganas dan pelan-pelan mencoba mendekati Night Fury. Dengan lucunya, Night Fury memuntahkan kembali ikan yang diberikan Haikab, yang seakan menyuruh Haikab untuk mencoba ikan tersebut bersamanya. Setelah itu, Haikab seharian berusaha mendekati Night Fury, sampai akhirnya dia berhasil menyentuh kepala Night Fury dan memberi nama Toothless. Setelah kejadian yang luar biasa itu, Haikab mencoba membuat sirip prostetik untuk Toothless agar dia bisa terbang bebas lagi. Di keesokan harinya, Haikab datang membawa banyak ikan untuk Toothless agar dia mudah memasang sirip yang dibuatnya. Yang pada akhirnya, Haikab berhasil memasang sirip buatannya dan Toothless sekarang bisa terbang. Tapi saat Haikab jatuh, Toothless tak bisa terbang karena sirip buatannya harus dikendalikan manual oleh Haikab. Singkat cerita, kemudian Haikab kembali berlatih dengan teman-temannya melawan naga yang bernama Hydea's Zippeleg. Yang menarik di sini berbeda dengan teman-temannya. Haikab melawan naga itu dengan belut laut. Mereka semua terdiam. Haikab dengan mudahnya memasukkan sang naga kembali ke kandangnya. Singkat cerita, Haikab terus mencoba membuat sirip prostetik yang lebih sempurna untuk Toothless. Di sini terlihat, karena Toothless, dia bisa mempelajari cara-cara menaklukkan naga hingga membuat Astrid kesal karena banyak yang memujinya. Kemudian di sisi lain, Stoik dan juga para Viking lainnya kembali setelah cukup lama berlayar. Selama berlayar, mereka tak menemukan apapun di sana. Lalu Gober memberitahu Stoik bahwa Haikab berhasil menemukan cara untuk menaklukkan para naga. Warga pun memuji putranya itu. Sementara di sisi lain, Toothless akhirnya berhasil terbang mengelilingi samudra dengan sirip buatan Haikab, meskipun tetap dikendalikan oleh Haikab. Namun tiba-tiba kertas cara pengendalian lepas. Haikab terjatuh dan membuat Toothless hilang kendali. Namun akhirnya Haikab tetap selamat dan berhasil terbang kembali. Kemudian Stoik menemui Haikab bahwa dia sangat bangga kepada Haikab yang berhasil mengalahkan para naga. Di situ dia memberikan helm bertanduk sebagai hadiah yang terbuat dari separuh pelindung dada milik ibunya yang sudah tiada. Keesokan harinya, mereka semua bertanding untuk menjadi pemenang pemburu naga, agar pantas memburu naga yang sesungguhnya. Namun lagi-lagi Haikab lebih dulu menaklukkan naga tersebut, sehingga terpilihlah Haikab menjadi pemburu naga sejati. Melihat hal itu, Astrid yang kesal menjadi penasaran
apa yang membuat Haikab dengan semudah itu menaklukkan para naga. Dari situlah dia diam-diam mengikuti Haikab kembali ke hutan, dan hingga akhirnya Toothless muncul di depan Astrid yang membuatnya kaget. Astrid pun langsung lari untuk memberitahukan warga. Namun dengan cepat Toothless dan juga Haikab membawanya terbang bersama untuk menunjukkan seberapa dekatnya dia dengan Toothless. Singkat cerita, mereka terus terbang sampai akhirnya mereka masuk ke kabut tebal yang terdapat banyak naga yang terbang sambil membawa hasil buruan mereka. Di sini mereka harus diam dan menunduk agar tidak ketahuan oleh naga lain. Lalu mereka masuk ke lubang yang sangat dalam, di mana mereka menaruh buruan mereka di sana. Saat mereka bersembunyi dan mengamati, ternyata muncullah naga raksasa dari dalam lubang tersebut. Ia memakan hasil buruan para naga lainnya. Di sini Haikab menyuruh segera pergi dari sana. Dan untungnya mereka pergi di waktu yang tepat sebelum naga raksasa melahap mereka. Yang mana kini mereka tahu alasan para naga memburu hewan ternak para warga. Karena para naga harus memberi makan naga raksasa tadi agar para naga tidak menjadi santapannya. Di sini Astrid ingin memberitahukan Stoik tentang naga raksasa, tapi dihentikan Haikab karena Toothless akan dalam bahaya. Keesokan harinya, ujian terakhir Haikab untuk memburu naga pun dimulai. Haikab yang melihat ayahnya sangat bangga karena Haikab akan menjadi Viking yang handal. Hal itu membuatnya merasa cemas karena sudah membohongi ayahnya. Yang pada akhirnya Haikab langsung memasuki arena latihan. Lalu naga langsung mendekatinya. Tapi di sini Haikab malah menjatuhkan senjatanya dan memberitahu semua warga bahwa naga itu bisa dijinakkan tanpa harus melukai mereka. Di sini Toothless mendengar teriakan suara naga api tersebut dan berusaha mendatangi Haikab dengan susah payah karena dia merasa Haikab dalam bahaya. Sementara Haikab dikejar oleh naga, Astrid dan Stoik turun tangan membantunya. Di situ, Toothless yang sampai langsung menyelamatkan Haikab dan menyerang naga itu. Lalu para Viking menyerang Toothless hingga sang ayah hampir saja disembur oleh Toothless. Namun dicegah oleh Haikab, sehingga pada akhirnya Toothless pun ditangkap. Scene berganti di mana Haikab meyakinkan ayahnya bahwa mereka salah menilai para naga. Dan Haikab tak sengaja membahas para naga yang dia temukan bersama Toothless. Dan itu membuat Stoik menggunakan Toothless untuk menunjukkan sarang naga itu. Kemudian Toothless diikat di atas kapal yang akan berangkat menuju sarang naga, sedangkan Haikab hanya bisa terdiam. Lalu datanglah Astrid meyakinkan Haikab bahwa dialah orang yang pertama yang berhasil berteman dengan para naga, dan hanya dialah yang bisa melakukan perubahan itu. Mendengar hal itu, Haikab mulai bangkit lagi untuk menyelamatkan Toothless. Singkat cerita, mendengar rencana Haikab, teman-teman Astrid membantunya dengan menjinakkan para naga. Sedangkan Stoik dan yang lainnya sudah sampai di sarang naga raksasa itu. Lalu dia memakai Toothless untuk menghancurkan dinding gua. Kemudian keluarlah ratusan naga dari gua tersebut dan mereka berusaha melawannya. Dan semua bangsa Viking mengira mereka telah berhasil mengusir naga dari sarangnya. Namun tiba-tiba muncullah naga raksasa itu.
Semua bangsa Viking pun kaget melihatnya. Tapi mereka tetap melawan naga raksasa tersebut hingga kapal mereka dibakar oleh sang naga. Kemudian tiba-tiba muncullah Haikep dan teman-temannya sambil menunggangi para naga. Di sini mereka berbagi tugas untuk mengalihkannya, sedangkan Haikep berusaha melepaskan ikatan pada Toothless. Sampai akhirnya kapal terbalik dan membuat Toothless jatuh ke air. Di sini kemudian Stoik menyelamatkannya. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa dirinya bangga memiliki anak seperti Haikep, yang pada akhirnya Haikep dan Toothless bersama-sama akan mengalahkan naga raksasa itu. Lalu terlihat Astrid yang hampir ditelan oleh naga raksasa itu berhasil diselamatkan oleh Haikep dan juga Toothless. Di sini mereka berusaha balik menyerang naga tersebut dan mengiring naga raksasa itu terbang tinggi ke langit. Tapi di sini sirip buatan Toothless terbakar karena semburan api. Tapi ia tetap bertahan sampai ia menyemburkan api ke mulut naga raksasa itu dan akhirnya berhasil membuat tubuh naga raksasa itu meledak. Namun karena tak kuat terbang, Toothless dan juga Haikep terjatuh. Lalu Stoik sang ayah mendekati Haikep yang dia kira sudah tewas. Ternyata Toothless menyelamatkannya dan Haikep di sini masih hidup. Akhirnya mereka semua bersorak dan senang. Stoik berterima kasih pada Toothless karena telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Haikep terbangun dari tidurnya. Namun di sini kita tahu bahwa Haikep harus kehilangan kaki kirinya dan harus diganti dengan kaki buatan. Tapi dia sangat senang karena perjuangannya. Bangsa Viking dan para naga bisa hidup damai berdampingan. Di sini Toothless juga diberi sirip buatan yang baru oleh Gobber agar Toothless bisa terbang dan bisa dikendalikan lagi oleh Haikep. Dan film pun selesai.